Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1. Kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita mulai dengan belajar bahasa Indonesia, yaitu memahami teks petunjuk. Saat kita melakukan hal baru, biasanya kita memerlukan petunjuk. Apa contohnya? Seringkali kita menemui petunjuk membuat sesuatu itu dalam bentuk teks. Teks petunjuk adalah teks yang berisi panduan atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk biasanya itu berupa kalimat perintah yang halus, singkat, jelas, dan komunikatif atau mudah dipahami. Kalimatnya juga harus efektif dan berurutan. Jadi di dalam teks petunjuk ini tidak boleh terbolak-balik ya. Nah, kalian bisa melihat di buku tema 2 kalian tentang cara membuat layang-layang. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi alternatif. Selama ini, energi tradisional yang banyak dimanfaatkan manusia adalah energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Nah, batu bara, minyak bumi, dan gas bumi ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Karena batu bara itu kan terbentuk dari tumbuhan yang sudah membatu berjuta-juta tahun yang lalu. Sedangkan minyak bumi itu terbentuk dari hewan yang sudah membatu berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, berarti ini proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat-sangat lama. Berarti ini bisa habis kalau tidak bijaksana dalam penggunaannya. Nah, kebutuhan energi dari tahun ke tahun itu semakin meningkat seiring dengan banyaknya populasi manusia yang bisa jadi meledak, bisa jadi tidak terkendali, maka kebutuhan energinya juga semakin meningkat. Akibatnya, pemanfaatan sumber energi menjadi tidak terkendali, sehingga menjadi energi itu langka atau susah ditemui. Padahal manusia itu kan sebenarnya berkewajiban untuk menghemat energi demi generasi yang akan mendatang. Nah, kita lihat ya sama-sama apa saja sih sebenarnya energi yang digunakan untuk mengganti dari energi bahan bakar fosil. Apa saja sih energi alternatif itu? Perhatikan diagram di dalam layar. Energi alternatif yang pertama adalah matahari. Nah, matahari ini menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Nah, yang dimanfaatkan untuk menggantikan energi bahan bakar fosil itu adalah energi panasnya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk panel surya dan sel surya. Nah, kemudian energi yang berikutnya itu adalah energi air. Air yang deras itu merupakan sumber energi gerak yang kemudian dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Jadi kita bisa memanfaatkan energi air yang bergerak ini dengan menggunakan kincir air yang kemudian akan dihubungkan dengan generator sehingga bisa kita ubah menjadi energi listrik. Nah, berikutnya adalah energi angin. Angin itu telah dimanfaatkan sejak zaman dahulu sebagai sumber energi. Selain digunakan untuk nelayan berlayar, energi angin ini bisa digunakan untuk menggerakkan turbin angin atau kincir angin yang bisa diubah menjadi listrik ketika sudah dihubungkan di generator. Nah, energi alternatif yang lain apa? Energi alternatif yang lain itu adalah panas bumi. Panas bumi ini merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan
di bawah permukaan bumi. Jadi ini juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi ini biasa disebut dengan nama geotermal. Nah, jadi PLTG, pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi ya. Nah, kemudian energi alternatif yang lainnya adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini dikenal ada beberapa macam ya. Di antaranya ada biosolar atau biodiesel, ada juga biogas, ada juga biomasa, ada juga bioetanol. Coba kita bahas satu persatu. Dari biogas dulu. Biogas itu berasal dari kotoran hewan atau kotoran manusia yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Nah, tentu saja diolah lebih dahulu ya. Nah, kemudian kalau biodiesel atau biosolar itu memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah tumbuhan pagar yang namanya tumbuhan jarak pagar. Ini biasanya ditemui di pagar ya kalau di sekitar kita. Nah, kemudian ada lagi biomasa. Kalau biomasa itu berasal dari sampah-sampah organik yang bisa diolah untuk memasak juga ya. Nah, kemudian bioetanol. Bioetanol itu berasal dari fermentasi tebu, fermentasi singkong. Nah, kita pada pembelajaran kali ini nanti akan berfokus pada biodiesel atau biosolar ya. Nah, selanjutnya energi alternatif yang lain adalah gelombang air laut. Nah, air yang mengalir tentu saja akan bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik tenaga air. Itu tadi adalah macam-macam dari energi alternatif. Jadi, sumber energi digantikan oleh energi alternatif agar kelestarian alam tetap terjaga. Sekarang kita lanjutkan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang dimanfaatkan untuk pengganti energi bahan bakar fosil. Nah, contoh pemanfaatan dari tanaman jarak pagar. Adakah di antara kalian yang pernah melihat pohon jarak pagar? Seperti ini ya pohonnya. Ini salah satu contoh dari pohon jarak pagar. Buahnya kecil-kecil yang ketika sudah matang itu berwarna kekuningan. Nah, biji tanaman dari pohon jarak pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi atau biodiesel atau biosolar tadi ya. Nah, jadi minyak jarak dikenal sebagai sumber energi alternatif yang disebut dengan nama biodiesel atau biasa juga disebut biosolar sebagai pengganti minyak bumi. Nah, kalau kalian belum pernah melihat pohon jarak itu tadi buahnya yang seperti ini ya. Kemudian pohonnya seperti ini. Coba berarti besarkan dulu. Nah, ini ya. Jadi tumbuhan jarak. Biasa kalian temui di pagar-pagar. Nah, baik, kita lanjutkan. Apa saja sih keunggulan dari minyak jarak? Tadi biji dari pohon jarak ini bisa dihasilkan minyak. Nah, keunggulan minyak jarak yang pertama adalah mudah dibudidayakan, sehingga ketersediaan bahan mentahnya selalu terjamin. Jadi ini bisa tumbuh di daerah tropis seperti kita dengan sangat mudah, sehingga kalau dibudidayakan itu lebih terjamin ketersediaannya. Kemudian yang kedua, proses pengolahannya cukup sederhana sehingga masyarakat umum itu dapat membuatnya. Dan yang ketiga, pengolahannya tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga tidak membutuhkan modal yang banyak. Makanya minyak jarak ini kalau digunakan untuk sumber energi alternatif itu sangat bagus ya. Nah, tanaman jarak mudah tumbuh dan dibudidayakan serta dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan ekonomi. Misalnya,
bisa diolah selain untuk biodiesel tadi, bisa diolah juga untuk minyak rambut atau minyak pijat. Jadi bisa bermacam-macam ya, tidak semata-mata menjadi biodiesel. Nah, bagian tanaman jarak itu bisa dimanfaatkan semua, baik itu dari bagian daunnya, dari akarnya, dari bijinya, itu semua bisa dimanfaatkan. Apa saja manfaatnya? Kita lihat satu persatu ya. Nah, bagian tanaman jarak yang dimanfaatkan adalah yang pertama bagian daun. Nah, bagian daun itu digunakan untuk obat penyakit gatal, bisa juga untuk obat batuk sesak nafas, dan juga bisa untuk penyakit hernia. Kemudian bagian akar dari pohon jarak ini biasa dimanfaatkan untuk obat rematik, atau bisa juga untuk sendi dan juga untuk tetanus. Kemudian bagian bijinya digunakan untuk mengurangi kesulitan buang air besar, dan juga untuk TBC, dan juga bisa untuk penyakit bisul. Nah, minyak jarak yang dihasilkan dari biji buah jarak dengan proses ekstraksi menggunakan mesin pengepres atau menggunakan pelarut. Nah, bagaimana sih proses pengolahan biji jarak bisa menghasilkan biodiesel? Kita lihat sama-sama ya. Proses pengolahan tumbuhan jarak menjadi biodiesel. Yang pertama, tanaman jarak pagar ini akan diambil buahnya. Jadi buah jarak pagar, kemudian dari buah jarak pagar ini hanya diambil bijinya. Dari biji jarak ini akan diekstraksi menggunakan mesin pres. Dari ekstraksi biji jarak tadi akan menghasilkan minyak jarak pagar, kemudian ampasnya atau bungkil jarak pagar ini tadi. Nah, minyak jarak pagar ini akan diolah kembali menjadi biodiesel. Sedangkan bungkil dari jarak pagar ini digunakan untuk kompos. Nah, jadi itu tadi adalah proses dari pengolahan biji jarak pagar. Bu Prapti ulang ya. Jadi yang pertama, dari tumbuhan jarak pagar itu diambil buahnya, kemudian diambil bijinya, kemudian diekstraksi ke dalam mesin pengepres sehingga menghasilkan minyak jarak pagar dan bungkil jarak pagar. Nah, bungkil jarak pagar digunakan untuk kompos, sedangkan minyak jarak pagar itu diolah kembali menjadi diolah ke dalam mesin menjadi biodiesel. Itu adalah proses pengolahan biji jarak menjadi biodiesel. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, pembudidayaan minyak jarak juga berpengaruh dalam bidang pekerjaan. Dari saat petani menanam sampai dengan memanen, sampai dengan pengolahan hingga ke tangan kita yang berupa biodiesel, minyak pijat ataupun minyak rambut. Jadi di sini menyerap banyak pekerja karena dari semua proses tadi menggunakan pekerja. Kemudian pemanfaatan tanaman jarak berlebihan otomatis akan berdampak pada ketersediaan tumbuhan jarak pagar tersebut. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan agar tanaman jarak pagar ini tetap lestari, kita harus selalu menanamnya sehingga tidak terjadi kelangkaan sampai kepunahan, sehingga generasi mendatang itu tetap bisa memanfaatkannya. Jadi pesannya, manfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya ya. Jadi kita selalu berhak memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi ingat bahwa kita mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita anak-anak. Semangat terus belajarnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.